Waduh. Nggak bisa dikasih ponteng 3 bang, masa 0? Nggak ada Iya, upah tulis, upah ngomong. Kenapa saya bilang 0? Karena keselamatan kita dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu Pak tidak paham. Tidak paham kok Ju. Di mana-mana orang udah bantuin itu dihargai lah, masa dikasih 0? Ini kelewatan kali. Karena saya kan salah terus tadi dari Pak Akal. Oh iya. Saya juga Ini nggak dikasih kayak nilai 2, 3, masa 0? Aduh, parah nih. Udahlah, diam lah. On face coba. Ditunggu lah dulu on face. Sebentar, kakak Karel, kakak, sebentar dulu kita sapa dulu ini Bang on face. Halo Bang, selamat malam. Halo. Malam. Ya, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oh, di sana sudah sore ya, Bang? Iya. Dari mana, Bang? Saya bagian Indonesia Timur. Bukan, Abang dari Kristen mana? Katolik? Oh, saya dari ini Protestan saya. Oh, Protestan, ya. Silakan Bang, kalau ada yang mau ditanya. Naikkan. Jadi ini. Bentar. Gak bisa kok dinaikkan. Kau akun privat. Si Jul dinaikkan dulu, Akang. Oke, udah. Ya, lanjut. On face mau tanya apa, Dek? Jadi gini ya. Yang tadi disampaikan Abang Karel, ya memang begitulah konsep di dalam Kristen ya. Ya, aku promo dulu Bang, jangan lupa ini kalau yang mau lihat ulang kelucuan dari Bang Karel bisa dijadi HMC ya di YouTube promo Kang. Iya. Ya, mau nonton ulang siaran Bang Karel yang lucu akan dijadiin HMC ya. Ini HMC yang baru, jadi HMC yang baru. Ini kita lagi live. Oke, lanjut. Kenapa turun on face, Bang? Dia sinyal, seperti biasa dia sinyal. Oke. Saya sapa dulu ya, Samuel. 2 Samuel 12. Samuel. Naum. Halo Samuel, Naul. Halo Bang Naul. Halo Bang. Aduh. Bang. Nih. Halo Bunda Rahma. Bunda Rahma. Halo, Bunda Rahma. Kok Bunda Rahma? Itu Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muslim Bang. Nora. Sehat selalu ya Nora. Amin. Nama Rahma Bang, tapi yang ternyata Rahmat. Gimana nih? Iya. Oke Bang, ya makasih ya Bang ya. Samuel. Ya. Ya agama apa Bang? Kristen. Ya silakan Bang. Ada musik itu. Bang, musiknya dijauhkan dulu Bang. Ini kita live di YouTube Bang. Udah. Oke. Ya silakan Bang. Apa yang silakan? Baru lihat. Baru lihat. Silakan bertanya Bang. Abang mau bertanya aja nggak apa-apa. Ini room netral. Ini room ngikut. Abang mau bertanya ke soal keislaman silakan. Goan. Halo Goan. Halo, selamat siang. Siang. Agama apa Bang? Kristen. Oke. Goan, Karel, Samuel ya.
Ini yang noise siapa ini? Samuel. Noise Samuel. Oke, Goan silakan Goan. Dikondisifkan dulu Bang Samuel. Noise Anda. Silakan Goan. Halo. Ya, silakan. Maaf, baru bergabung ini. Ini Ya. pembahasannya tentang apa ini? Abang mau Topik. bertanya atau mau ditanya? Oh iya, mau tanya tadi cuma sama MR, cuman dia harus keluar. Ya, Bang. silakan. Abang mau bertanya apa? Ada Ini- si Jul. Topiknya kenapa Tuhan umat Kristen mengutuk pohon ara? Silakan. Di sini saya semua mau sampaikan Kang, gantian makan Kang. kebanyakan Akang gantian. Al-Quran, kebanyakan Al-Quran banyak kopiannya dari Bibel. Banyak kopiannya. Wih, mantap ini. Coba Bang, saya gedein Bang. Silakan Bang. Tunjukkan yang mana aja Bang. Loh kok kabur? Naik lagi Bang. Naik lagi Bang. Bang, naik lagi Bang. Siapa tadi namanya ya? Kabur Bang. Naik lagi sini Bang, ayo Bang. Abang cakep, Goan. Naik lagi Bang. Ini si Kores tidur Jul. Woi Jul. Woi. Bangun. Ah, Kang Baal, Bang Kores. Kenapa? Tuh ada si Karel. Siapa yang mau dikerjain? Si Karel kenapa dia? Mau masuk Islam? Enggak. Ada saya. Si Karel Oh. ini murid ini STT. Terus mau gimana? Belajar Bible, Bang Korea, belajar Bible. Oke, kita belajar Bible. Karel, Ya lanjut, lagi nyimak. oke, jadi dalam Bible itu Karel, itu kalau kita baca di Kisah Para Apostolos KPR 2 Ya. nomor 22 sampai 25, siapa di sana nabi yang membasmi orang-orang Kristen kalau tidak mengikuti ajaran yang benar? Siapa? Kisah Para Rasul 2, saya buka dulu. Ya, 2 dari 22 sampai 25. Ayat berapa, Pak? Nomor 22 sampai 25. Hai orang-orang Israel, dengarlah perintah ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Persoalan ayat ini di mana, Pak? Nah, itu udah dibaca? Sudah. Sekarang baca KPR 3 22 25. KPR 3 2225. Iya. Sebelahnya. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Sudah. Siapa nabi yang ngebantai orang-orang Kristen
kalau tidak mendengarkan perintah Tuhan? Siapa? Di dalam kitab Perjanjian Lama, Hmm? kenapa Allah menggunakan bangsa Israel? Malah kadang bangsa Israel itu, mereka itu kadang lari dari Yahweh itu, Allah pakai bangsa kafir untuk menghukum mereka. Malah membinasakan mereka juga. Yang berperang Israel itu bangsa pilihan. Musa selalu berperang itu, malah dulu Musa dengan Yosua, mereka naik ke gunung itu, angkat tangan, kalau Musa turun tangan, Israel kalah. Malah Allah perintah juga untuk membasmi juga. Perintah Tuhan untuk membunuh orang-orang yang tidak percaya pada Yahweh. Oke. Ya, Jadi siapa nabi di sini yang ngebantai orang Kristen kalau tidak percaya firman Tuhan? Siapa? ya, nabi di sini, ya memang saya di dalam hermeneutik saya kurang belajar juga ya. Nah, karena cara eksplisit ini dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dibasmi ini, Pak, bisa saja ketika mereka itu akan binasa sendiri. Binasa artinya mereka akan mengalami kematian kekal. Nabi ini bisa merujuk pada Yesus Kristus karena apa? Musa, Abraham, dan lain-lain mereka itu percaya akan janji mesianik. Oke, satu ya, satu berarti satu poin. Bukan merujuk kepada Yesus. Jadi kepada siapa nabi ini? Nah, seperti saya bilang tadi, nabi ini dia bisa merujuk ketika merujuk pada Yesus Kristus juga. Artinya itu membasmi itu karena apa? Mereka tidak percaya akan janji yang disampaikan oleh para nabi-nabi terdahulu sehingga mereka akan binasa. Seperti saya bilang tadi, Allah juga menggunakan bangsa-bangsa kafir untuk menindas bangsa Israel. Sebaliknya juga Allah akan menghukum bangsa-bangsa kafir lainnya itu dengan menggunakan bangsa Israel karena mereka itu tidak percaya kepada Yahweh, penganut pagan zaman dulu. Jadi siapa nabi yang digunakan Tuhan di sini yang bukan bangsa Israel yang membasmi umat Kristen yang tidak mengikuti perintah Tuhan? Siapa? Ya kalau nabi di sini secara eksplisit kan tidak diberitahu. Ini kan nubuatan ini. Siapa nabinya? Di dalam kitab para rasul ini sudah dahulu bukan nubuatan. Nubuatan itu dari PL ke PB bagi kami. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini di mana umat Kristen itu dibasmi. Sekarang pertanyaannya, siapa orang yang disebut nabi yang pernah membasmi orang Kristen yang tidak percaya dengan firman Tuhan? Siapa? Ya, baik. Contoh saja, jangankan nabi, rasul dalam kitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus saja, dia itu membasmi kekristenan dulu sebelum dia menjadi rasul ya. Oke. Itu tertulis secara eksplisit. Nah, kalau yang di sini seperti saya bilang tadi, saya pemahaman hermeneutik terkait tafsiran itu saya masih lemah. Masih lemah ya? Ya, jadi secara eksplisit itu tidak tertulis gitu. Tidak tertulis ya, tidak tahu ya? Tidak tahu. Nah, jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Selamat datang di kebenaran. Oh, itu jauh sekali karena bagi kami Nabi itu di luar Bani Israel. Artinya kan pemahaman berdasarkan konteks kita ya. Di sini tidak secara tersirat ya, secara Nah, dasarnya dari mana sehingga menggunakan, malah ada di dalam kitab Kejadian juga digunakan kitab Mahmad. Itu dalam kitab Kidung Agung kita ya. Ada menunjuk Nggak ada masalah. Dalam kitab Yohanes punya, artinya kita santai. Tadi kan Karel sudah sepakat. Kalau nabi dari Bani Israel nggak ada yang membasmi orang Kristen. Jadi nabinya digunakan dari bangsa-bangsa yang non Israel atau goyim. Siapa yang paling cocok nabi tersebut? Tidak, dasarnya mana dikatakan Muhammad itu? Ya, karena roh kebenaran. Yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Karena bangsa Israel juga itu tuh malah dalam kehidupan konteks sekarang ada Kristen juga kan, hanya Kristen KTP juga. Malah dalam kitab Yohanes itu malah juga dinubuatkan itu roh penghibur yang akan dijanjikan itu malah dibilang Muhammad. Dalam kitab Kidung Agung juga. Enggak, gue kesini gue kagak roh penghibur Muhammadin di Kidung 516. Gue yang ini aja gue. Nabi yang membantai umat Kristen yang tidak mengikuti firman Tuhan. Dasarnya dibantai. Dalilnya KPR 322. Oh, itu tidak
tidak eksplisit langsung. Itu kan bisa juga saya juga kan bisa nabi di situ kan saya juga bisa mengatakan kalau itu bisa Yesus Kristus, bisa nabi-nabi yang Yesus lain. tadi katanya bukan Yesus. Yang jelas di sini bukan Yesus tadi. Yang jelas di sini bukan orang Israel. Mau ditarik lagi ucapannya? Boleh nggak apa-apa? Karena kan langsung dibilang Muhammad itu, karena bagi saya kan tidak mungkin di sini dinubuatkan tentang Muhammad. Ya kalau gitu siapa nabi yang ngebantai orang Kristen? Nah, bagi kami kalau nabi-nabi yang membantu orang Kristen berarti nabi-nabi yang dipilih oleh Allah langsung dari Bani Israel itu yang siapa? Kepada Yahweh. Tadi katanya ini bukan dari orang Israel katanya tadi. Sekarang jadi orang Israel lagi. Karena saya kan tidak tahu secara eksplisit toh. Karena kita mau secara general itu kan artinya kan tidak punya dalil kuat kan saya tidak berani gitu. Ya udah kalau gitu siapa nabi dari Israel yang ngebantai orang Kristen? Siapa? Ya, saya tidak tahu karena zaman Musa, nggak tahu. Zaman hakim-hakim para Gideon juga itu mereka membasmi juga bangsa-bangsa lain juga. Udah ada Kristen di situ? Ya belum ada Kristen di situ. Belum ada Kristen di situ. Belum ada Nah ini kan di Perjanjian Baru kan berbicara tentang umat Kristen di sini. Siapa nabinya? Para nabi itu sudah tidak ada lagi zaman kekristenan karena di situ sudah ada zaman Rasul. Terus kenapa Petrus bilang orang yang tidak mengikuti perkataan nabi itu akan dibasmi dari umat kita? Kenapa bilang gitu dia? Kan udah nggak ada nabi harusnya. Ketika Petrus menjawab begitu, berarti itu yang Kristen-Kristenan, Kristen KTP, Kristen karena keturunan, yang tidak percaya. Siapa? Iya, yang tidak percaya Yesus secara sungguh-sungguh dibantai oleh nabi ini. Siapa nabinya? Nabinya itu kalau Petrus katakan itu secara jelas, berarti itu Yesus Kristus. Yesus sekarang nabi ya? Kami percaya Yesus juga nabi. Percaya Yesus juga nabi. Sebagian, enggak semuanya. Semua orang Kristen percaya akan kenabian Yesus, keimamannya Yesus itu. Keimamannya Yesus. Yesus nabi yang membantai umat Kristen. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, jabatan kenabiannya selesai karena Yesus nabi terakhir yang diyakini oleh orang Kristen. Oke, jadi siapa nabi yang masih disebut nabi sampai sekarang yang membasmi umat Kristen? Siapa? Nabi yang membasmi umat Kristen seperti saya bilang tidak secara eksplisit itu dituangkan di situ. Iya, siapa? Nah, kalau untuk membasmi umat Kristen tidak percaya, ya otomatis itu mereka merujuk kepada Yesus Kristus. Membasminya saat kekekalan nanti, mati kekal di neraka. Membasminya saat kekekalan nanti. Itu bukan dibasmi, itu penghakiman. Kalau dibasmi itu dia masih hidup, diratakan seperti 1 Samuel 15 nomor 3, di mana Amalek itu dibasmi habis gitu. Karena ini kita menggunakan terjemahan LAI, karena ada NIV yang lain itu yang kita kurang. Ya boleh dibuka aja silakan, ini kan zaman digital. Siapa tahu berbeda di sana mungkin bukan dibasmi tapi disayang. Siapa tahu. Jadi kalau kita lihat perkara-perkara di zaman apa? Di zaman Rasulullah SAW banyak orang-orang Kristen yang berdatangan untuk berdebat mengenai status dari Nabi Isa Al-Masih alaihi salam gitu kan. Salah satunya adalah Kristen Najran. Kristen Najran ini Kristen yang datang dari daerah Yaman. Dulu Yaman itu merupakan kerajaan Nasrani atau kerajaan Kristen lah dikenal sekarang ya. Lalu kemudian kerajaan Nasrani ini datang ke Nabi, debat panjang selama 3 hari kalau nggak salah ya. Dari siang ketemu malam, malam ketemu siang, debat terus sampai akhirnya deadlock. Akhirnya diusulkanlah oleh Nabi, mari kita bermubahalah gitu. Siapa yang salah antara kita berdua, antara Islam dan Nasrani, Islam diwakili oleh Nabi kami. Yang salah itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai keturunan-keturunan berikutnya gitu. Laknat itu artinya jauh dari kasih sayang Allah, jadi hidupnya menderita terus kayak gitu. Tantangan itu dilayangkan kepada kaum Nasrani Najran atau Kristen Najran ini. Dan ya seperti yang kita ketahui dan kita lihat dari karakternya apologet Kristen. Mereka mundur dari tantangan tersebut. Mundur dari tantangan mubahalah. Seperti Karel, hilang dia. Hilang dia kabur dan gak berani untuk menerima tantangan itu. Itulah maksud dari umat kita dibasmi oleh Nabi ini gitu. Umat-umat yang mencoba mengatakan bahwa
wal masihu benu Maryam. Kenapa sih Karel? Sinyal kali. Ustaz, Assalamualaikum Mungkin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana aja, Ustaz? Wah, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ada. Kan weekend jadwalnya, Aikores. Oh, I see. Oke. Jadi, Dari tempat Bang Ardi, ketum. oh. Ya Karel, selamat datang di kebenaran, jangan terguncang. Itulah kenyataannya. Di room ini sekali lagi gua Enggak, dia tekankan. sinyal kayaknya dia. Oke. Sekali lagi gua tekankan, di sini kita belajar Kristen. Lo kalau mau belajar Islam ke Edis, di sini kita belajar Kristen, gitu. Ini ada si ini Kailon nih. Kelion ini sama. Kalian ini seperti keloid dia. Dia seperti keloid. Dia bibirnya pindah ke jari. Jadi kalau di atas gak ngomong, kalau di bawah baru ngomong dia. Jadi kalau kalian mau belajar kitab sucinya Kristen gimana, Yesus itu siapa, backgroundnya, gitu di sini. Kalau Islam kayak Edis, oke? Ini ada Poya Saki Devut, mayoritas kok hidupnya merasa tertekan, kan aneh. Gimana maksudnya tertekan? Kita kalau makan keluar, kita ke kafe. Kalau mau beli baju ke mall kita. Beli pulsa pakai Dana, GoPay gitu-gitu. Tertekan tuh gimana maksudnya? Tidur di kasur kita, nyalain AC. Maksudnya gimana? Ya itu kalau nggak ditekan nggak jadi enter kebayar. Nggak jadi enter kebayar. Oh iya. Tak tertekan. Makanya harus ditekan. Tadi sampai ngantri ada 10 kali oten. Pada kemana ini? Kelon. Lu ngomong lu, kalau nggak ngomong gua turunin lu. Saya hitung sampai 1. 1. Ini parah nih. 3 juta lebih yang murtad tiap tahun. Apa nggak tertekan? Di mana? Papua? Di mana? Ambon? Atau di mana? Jakarta gitu? Maksudnya? Nggak kerasa? Bukan Aikores. Mereka itu kan pinjam istilah Islam. Tiap tahun itu 3 juta yang murtad dari Kristen. Itu lagi pinjam istilah Islam. Oh gitu. Di antaranya jadi mu'alaf, kalau nggak jadi ateis gitu. Biasanya begitu mereka pinjam istilah. Ih, bergidik. Ih. Cuma apa ya, kita tuh nggak bisa nganggap serius kalian gitu, karena kalian masih 6%. Di Indonesia masih 6%, aduh. Gimana kita mau nganggap serius? Bikinlah dulu 40%, barulah kita ngobrol. Masih toleransi lah. Di Israel cuma 2% ke bawah. Waduh anjir, Israel 2%. 2% congornya paling kencang lagi di pinggir-pinggir jalan. Nah, ini ada Celona Saki. Selamat siang. Oh, kepencet katanya. Oh, kepencet iya tuh. Turun dulu ya. Tapi gue kalau main kayak Poya Saki juga bisa loh gue. Nih ya, ini cara kores. Alhamdulillah Islam sekarang kalau kita lihat dari statistik dan juga banyaknya di daerah timur Indonesia, kita ini sudah masuk di 96% kawan-kawan gitu. Kekristenan itu sisa berapa ya? Dia di Indonesia sisa 30 sampai 20 ribu. Itu bisa kalian lihat di channelnya Edis ya. 30 sampai 25 ribu gitu. Sisa segitu di Indonesia. Dari 280 juta Indonesia,
itu 25.000-nya Kristen. Berapa persen itu? Itu supporter sepak bola apa jemaat itu? Jemaat itu. Jemaat. Ini parah ini. Itu pemersatu denom. Itu kalau di luar Pemersatu denom. medis mereka lagi pada berantem itu. Betul, gitu. Sisa segitu di Indonesia. Penonton stadion lebih banyak itu, penonton stadion 80.000. Iya, pokoknya lihat live edis itulah Kristen Indonesia, segitu. Kan ini stadionnya stadion di Tarutung. Mudah-mudahan punah dari Indonesia, Bang. Amin. Gue bisa tuh kayak poya sakit tuh kayak gitu tuh. Gampang kan? Baca typingku harus dekat kulkas biar adem. Dekat kulkas biar adem gitu. Mending kulkasnya tutup, Bre. Tuhan lu nggak pakai baju soalnya. Mending ditutup kulkas. Karena kalau kamu yang ngomong, yang panas sampai sorga-sorganya, gitu. Ini jurnalistik ini Muslim Kristen? Islam, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan, Bang? Oh, sorry, Bang. Sorry. Oh iya, siap. Turun aja, Bang. Poya sakit tuh dia emosi sama kita tuh emosi, sama roomnya Kian Santang tuh emosi, tapi dia nggak bisa apa-apa. Yo. Jadi dia mencoba Dari mati-matian dengan typing. Kasihan dia. Ya, sisa 20.000, 20 sampai 25.000 ya, sisa segitu. Itu kita bisa lihat di roomnya Edis lah. Yang baru masuk disapa Kores. Si Kelon itu nggak ngomong, Bunda Nora. Oh dia nggak ngomong, oke. Congornya pindah ke jempol. Atau Mardi Lubis. Mardi. Aduh. Mardi, halo Bang Mardi. Apa? Celana dalam duhai Kores yang kekasih. suka tahu mah, oh ini Muslim, oh ini Kristen. Madi Lubis Muslim, bagian area Muslim, Pakem Muslim. Mardi mana? Pakem Muslim. Dekat kulkas tuh bilang. Mesin cuci, dekat mesin cuci supaya kayak domba suci. Apa suci Kores? Jadi seperti yang bisa kita sampaikan berkali-kali kawan-kawan ya. Dunia realita itu bisa kita lihat dari dunia media sosial kan gitu. Alhamdulillah udah berapa ribu orang-orang tercerahkan oleh room dari Apologet Islam Indonesia, dan Apologet Islam Indonesia juga didukung oleh muslim-muslim di luar sana. Alhamdulillah, tanpa dukungan kalian tidak mungkin banyak orang-orang yang sedang tersesat terselamatkan dan memeluk Islam, ikhwan. Alhamdulillah. Dan ada yang menyakitkan ketika misalnya dari Kristen masuk ke Islam gitu. Hal yang paling pedihnya adalah orang-orang yang membayarkan perpuluhan berkurang. Dan seperti yang kita tahu, orang-orang yang masuk ke dalam Islam itu dari kalangan Kristen, banyak sekali di antara mereka ada yang aparat berwajib, ada yang public figure, ada yang konten kreator gitu. Orang-orang terkemuka lah, orang-orang terkemuka gitu. Sedangkan yang terkemuka di dunia. Tapi yang masuk ke dalam Kristen, sayang sekali orang-orang yang tidak bisa membantu perpuluhan gitu. Orang-orang yang malah kekurangan gitu. Dan ini cukup rugi ya jatuhnya ya, cukup rugi gitu, pertukaran yang rugi gitu. Karena pundi-pundi orang-orang yang berkecukupan malah pindah ke Islam dari Kristen, sedangkan orang-orang yang kekurangan uang, ekonomi ke bawah, pindahnya dari Islam ke Kristen gitu. Aduh,
Ya itulah kenyataannya. Pahit ya. Pahit memang, pahit kenyataannya. Tapi bagusnya gini, ketika si orang Islam ini miskin, masuk ke Kristen, dia jadi kaya. Langsung melampaui orang-orang Kristen yang dari lahir, gitu bagusnya. Gitu. Contoh misalnya Taifuddin Ibrahim, MKC gitu kan. Ya, langsung diangkat jadi pendeta. Itu bagusnya di situ. Gitu. Sehingga sakit hati. Makanya itulah terjadi penghujatan kepada Islam gitu. Karena dakwah kita membuat orang tergerak untuk berpindah agama gitu. Kawan-kawan, saudara-saudara ya. Dia di Islam kan Bandar Togel, Siapa? Bandar Togel. Begitu dia murtad masuk ke Kristen, si KC. Oh, si MKC ya. Si Muhammad KC, si MKC. Kan Bandar Togel dia waktu di Islam. Begitu dia murtad, iya, Kristen langsung jadi pendeta kan. Wow, punya mobil, rumah jadi bagus. Gitu kan. Dulu kan dia tinggal di kos-kosan satu petak bertiga. Dia, istrinya, anaknya, aduh kasihan ya. Tapi sekarang ya, hidupnya jadi bagus. Ya MKC pindah ke Bali, dia dapat rumah gede di Bali, dapat mobil. Jadi cukup menjanjikan memang. Jangan panas, sabar. MKC itu kosman. Nanti dilihat aja beritanya MKC tersangka atau MKC masuk penjara. Nanti kelihatan itu. Gara-gara kasus apa dia? Dia bilang ini perkara jin-jin gitulah. Lupa gua. Woi, lagi digor lagi. Butin jin. Itu. Pakem noise naik, tidak ngomong tapi minta permintaan naik. Tapi yang menarik gini kawan-kawan ya, Kristen itu walaupun menyusut di Indonesia menyusut gitu kan, di Asia Tenggara menyusut, Eropa Amerika menyusut gitu. Tapi mereka naik. Mereka sedang naik ke puncak gunung, sedang meninggi populasinya itu di daerah Afrika kawan-kawan. Jadi mereka sedang berkembangnya di sana. Noise dua-duanya ini. Coba naik. Nah mereka naik di Afrika sana gitu. Dan kebetulan populasi mereka bertambah pesat itu di daerah-daerah yang konflik perang saudara atau sedang krisis bahan pangan nasional. Nah itu. Contoh misalnya kekristenan populasinya menanjak itu ada di Uganda, di Zimbabwe gitu, di Lesotho. Nah itu tuh, Burundi. Tumpah-tumpah mereka di sana, dan itu Kristen. Banyak sekali. Bagusnya di situ. Bang, kalau di Indonesia Kristen naik apa turun, Bang? Datanya. Kristen di Indonesia itu data terakhir dia ada di 6%. 6%. Lebih 6%. Bang, 13%, Bang. Kalau sebelumnya berapa? Cuma 1%, Bang. Betul, dia 1%. Berarti naik apa turun, Bang? Ini gue ceritain, ini bagusnya di sini. Jadi pertama ketika Belanda memperkenalkan dengan Bible-nya Yesus kepada orang-orang Indonesia, itu perkembangannya tidak signifikan. Jadi dari abad 16 sampai ke abad 19 dia 1% terus gitu. Lalu kemudian kita masuk ke tahun-tahun kemerdekaan, era-era kemerdekaan, Manggolo Yudo. Ini posisinya tepat sekali ya, menanjaknya itu ketika sedang masalah PKI. Jadi ketika ada konflik PKI di Indonesia, banyak orang-orang Islam abangan yang merasa menjadi partisipan atau simpatisan PKI waktu itu. Lalu kemudian partai PKI kalah, diburu semua orang-orang yang pro PKI, sehingga Islam abangan ini yang simpatisan PKI, mereka pun pindah ke agama supaya tidak diburu lagi. Gitu. Akhirnya mereka memilih Kristen. Dari 1% mereka melonjak menjadi 6% gitu. Nah kalau kita tambah dengan Katolik nih, ini 6, berapa ditambah 3, berapa itu jadi 11% memang. Gitu. Tapi kalau ada Katoliknya, sekarang kita sisihkan Katolik, sisakan Kristennya saja itu 6% saja.
Nah, jadi ini ya kawan-kawan, ini sejarah, kita jangan lupa sama sejarah. Kristen mulai melonjak ketika masa-masa diberangusnya PKI gitu. Baru melonjak mereka. Banyak orang-orang yang tidak punya agama, mereka bersembunyi di gereja dan disitulah mereka masuk ke dalam Kristen gitu. Karena ketika masa-masa PKI, orang-orang harus ada agamanya. Karena kalau nggak ada agamanya dicap PKI gitu. Gitu. Yang memburu PKI siapa, Bang? Orang Indonesia, semua agama itu memburu PKI. Ini kalau bisa kita lihat di Kalimantan Dayak memburu PKI, termasuk Kristen, di Bali juga memburu PKI, Kristen. Jawa apalagi gitu kan. Jadi PKI ini diburu satu Indonesia, tidak bisa tidak bisa dibilang agamanya. Bang, jangan mengaburkan sejarah, Bang. Gitu. Betul. Loh. Jangan mengaburkan sejarah yang memburu. Ini sejarah yang gua kasih ini berdasarkan budayawan dan sejarawan dari mana? Dari Australia yang dia doktoralnya itu dari pembahasan sejarah budaya Indonesia. Nah, itu nama orangnya MC Rickleff ya. MC Rickleff. Di situ dikasih tahu, Kristen itu mulai memuncak ketika di zaman PKI. Gitu. Ini kenyataan. Woi, Panglima kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Baru kelihatan nih dari hari Senin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tanggapi, Bang? Nah, ini Gurunda ada yang kepanasan karena sejarah Kristen berkembang di Indonesia. Iya, boleh saya tanggapi. Oh iya, boleh. Ini kalian tadi mengatakan yang memburu PKI semua agama. Iya. Sampai mengatakan sendiri orang PKI masuk di Kristen kok. Betul. Lah ya makanya kok kalian katakan semua agama memburu PKI. Yang mana orang-orang PKI tidak ada agamanya dulunya. Mereka akhirnya pindah ke Kristen supaya ada agamanya. Kok kalian mengatakan semua agama memburu PKI? Loh betul, dilihat aja di Pulau Sulawesi, di Pulau Jawa, di Pulau Bali gitu. Ini diburu PKI ini. Orang-orang PKI masuknya ke Kristen akhirnya. Bang, kalau memang Kristen memburu PKI, berarti kan tidak masuk Kristen, Bang. Masuk Kristen, orang-orang PKI itu masuk Kristen. Yang tidak beragama itu masuk Kristen. Karena gini yang perlu dikasih tahu Manggolo, orang-orang yang di gereja mereka sangat pasifis dan mencoba menolong orang-orang PKI yang bersembunyi di tempat mereka gitu. Bang, berarti kan bukan orang Kristen yang memburu PKI. Oh, maksudnya Kristen mau dihilangkan dari memburu gitu. Jadi kita hilangkan dulu yang di Sulawesi Tengah ke utara ya. Ya udah nggak apa-apa. Kristen tidak memburu PKI. Bang, pernyataan sampean itu kontradiktif. Kalau kalian katakan semua agama memburu PKI, PKI berlindung di Kristen kok. Oke, berarti orang-orang PKI dilindungi Kristen dan Kristen tidak memburu PKI pada masa itu. Enggak ada masalah. Loh, berarti yang sampean katakan kan tidak sesuai dengan fakta. Gitu loh. Enggak, lu menolak kan? Lu menolak kalau Kristen itu memburu PKI pada masa peralihan transisi ketika PKI runtuh. Menolak itu kan? Bang, saya ini menggarisbawahi apa yang kamu sampaikan. Yang ya udah, jadi gimana? Benar, gitu loh. Yang mana yang tidak benarnya yang mana? Yang Kristen membela PKI atau orang-orang PKI masuk Kristen yang mana? Enggak. Kamu yang tadi bilang semua agama memburu PKI, betul? Oke, Manggolo mengkoreksi. Betul. Mengkoreksi berarti tidak, Kristen tidak memburu PKI gitu. Loh, saya tidak mengatakan seperti itu. Loh, tadi maunya gimana jadinya? Loh, kamu yang menyatakan seperti itu. Terus gua kan menyatakan semua agama memburu PKI. Manggolo menolak, Kristen tidak. Bukan, yang kamu kan. Lo gimana kok jadi pelitat-pelitut ini? Jadi lo ikut memburu atau tidak pas zaman PKI itu? Bang, kalau di logika Bang, orang PKI kalau diburu orang Kristen, apakah mungkin berlindung di Kristen? Saya tanya itu. Iya, gitu karena gini posisinya. Ketika di Sulawesi mulai perongrongan PKI juga gitu kan, orang-orang Kristen yang di Jawa yang bergereja di sana, mereka menerima PKI dengan baik. Iya, kenapa? Gitu. Bang, logikanya Bang, logikanya ya, logika. Ini keluarga saya memburu seseorang. Oh, betul. Jadi Kristen pelindung PKI gitu ya?
Itulah yang ditangkap jadinya kan Mangolo salah ngomong ini dia. Kok salah ngomong? Kepleset dia. Itu kan framing kalian. Itu kan framing kalian. Loh. Sebentar Manggolo bang sebentar biar enak. Manggolo tidak terima ketika Kores mengatakan semua agama memburu PKI. Kalau memang ikut Kristen memburu PKI, tidak mungkin PKI masuk Kristen gitu ya. Nah, karena kan diburu dengan Kristen. Mereka akhirnya memilih Kristen karena mereka dilindungi oleh Kristen. Jadi kenapa seperti itu? Dilindungi oleh Kristen. Kepleset ini Mangolo kan. Salah-salah dia jadinya. Enggak kan salah-salah dia jadinya. Ya udah kalau misalnya memang Kristen melindungi PKI pada masa itu dan ini pengakuan dari Kristennya sendiri, kita mau apa? Berarti kalian juga mengatakan Jadi begini ya. Jadi begini, kalau seandainya PKI yang diburu sama umat muslim, pasti PKI ini merasa takut dan ada seperti intimidasi dan nyawa mau terancam, dan mereka akhirnya memutuskan untuk memilih Islam secara keterpaksaan. Tetapi masalahnya PKI ini memilih masuk Kristen. Karena apa? Mereka mendapat perlindungan dari ya seperti itu. Lanjut. Apa Kores? Saya cuma menjelaskan aja sih. Tak tanggapi. Dia udah kepleset dia. Enggak, kalian pertanggungjawabkan perkataan kalian karena kalian mengatakan semua agama. Berarti orang yang beragama Buddha juga memburu PKI. Orang yang beragama Hindu memburu PKI. Betul? Iya. Betul. Iya, seperti itu. Iya. Oke. Iya. Kalian siarkan ya itu ya. Kalian siarkan. Ini kan lagi kita lagi siar ini, kita lagi live. Iya, kenapa jadi emosi sendiri? Loh, enggak emosi, makanya semua yang di live ini, di Komal ini kalian catat ya pernyataan Kores ya. Ini perlu diviralkan ini. Semua agama, semua agama memburu PKI. Betul, kecuali Kristen atau semuanya? Mau gimana? Mau dikecualiin nggak Kristennya? Bang, yang memberantas PKI itu pemerintah. Bang, bahwa agama Kristen tidak ada. Pemerintah kan ada agamanya, gimana sih? Lu kira pemerintah ateis? Kayak mana ini Manggolo? Makanya yang memburu PKI itu pemerintah. Udah kepleset intinya. Manggolo lu sudah mengakui tadi Kristen itu dia lebih ke membela PKI daripada memburu PKI. Ya udah. Bang, kalian apa? Kalian paham enggak? Yang memburu PKI itu pemerintah, paham enggak? Ada agamanya kan? Loh, kalian kan mengatasnamakan agama itu berarti. Memang agama, iya. Memang agama ya Tuhan. Karena semua orang yang beragama itu tidak suka dengan PKI. PKI ini mengata-ngatai orang-orang yang beragama kan gitu. Makanya nanti yang di Sulawesi ada juga penuntutan demonstrasi pembubaran PKI gitu kan, dicari-cariin orang-orangnya kayak gitu. Iya. Tapi lu nggak mau itu, ya udahlah faktanya. Iya, faktanya seperti itu, betul. Itu kalian. Ya udah kalau gitu Manggolo mau ditarik lagi nggak ucapannya? Kristen membela PKI atau enggak? Enggak, lu saya enggak bilang Kristen membela PKI. Loh, terus tadi lu bilang katanya jangan masukkan Kristen gitu. Tadi maksudnya apa sih? Yang mengatakan seperti itu kan kalian. Gua bilang semua agama memburu PKI. Lu bilang Kristen enggak dong? Kan gitu lu bilang. Ya enggak memang. Artinya Kristen apa? Artinya Kristen ini membela PKI kan gitu. Bang, itu kan bukan atas nama agama, Bang. Pemerintah. Piye tuh sampean tidak bisa membedakan pemerintah dengan agama? Loh, kata siapa pemerintah? Kalau misalnya memang pemerintah gitu ya, kalau misalnya masalahnya dengan pemerintah, kenapa PKI nyenggol-nyenggol agama mulu kan gitu? Udah Res, diskusi aja Res. Apa tuh? Diskusi aja. Iya gitu, Manggolo udah kepleset ya. Jadi dia katakan Kristen itu dia membela PKI, bukan memburu PKI. Gitu. Viral ini. Ya viral. Viral ini. Orang Kristen membela pemerintah. Enggak. Lu ini koreksi tadi di awal lu kepleset lidah. Kepleset lidah lu tadi di awal. Lu bilang Kristen membela PKI, dia tidak memburu. Nah, itu yang lu bilang. Memang tidak, Bang. Nah, artinya lu membela. Namakan loh. Enggak, lu udah kepleset lidah lu. Lu udah kepleset lidah dan ini membenarkan apa yang gue bilang gitu. Kristen mulai berkembang menjadi beberapa persen di Indonesia ketika zaman PKI, di mana orang-orang yang tidak beragama masuknya ke Kristen. Selamat datang di kebenaran. Orang Kristen itu tidak membela agama, bukan atas nama agama. Enggak, udah lu nggak usah belintar-belintir. Ini di awal tadi udah ada. Kata siapa Kristen ikut apa memburu PKI kan gitu lu bilang.
Loh ya kan memang seperti itu. Apa Artinya Kristen membela dong. Udah diam. PKI aja perlu bela. Apa ada orang Kristen yang menyatakan benci dengan PKI? Oh, mengatasnamakan Kristen. Udah diam lu. Iya, artinya Kristen tidak benci PKI ya? Enggak. Udahlah itu Kores. Dia tidak akan mengaku. Oke, Bang Lima silahkan masuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar diviralkan ini. PKI itu adalah musuh bersama. Cuman ketika dikatakan PKI itu musuh bersama, hadir Kristen mengasihi musuh. Jadi memang kita dengan Kristen beda. Kalau PKI itu adalah musuh negara, musuh agama, musuh masyarakat, Kristen tampil sebagai pahlawan untuk PKI. Karena PKI itu adalah kelompok manusia yang memusuhi, yang mengasihi musuhnya. Itu Kristen. Jadi kalau kita memusuhi pemakai pengedar narkobeng, mereka mengasihi. Kalau kita membenci pembunuh, pemerkosa, mereka mengasihi. Karena agama Kristen ini memang agama yang diajarkan mengasihi musuh. Kalau Tuhannya mengajarkan kita untuk memusuhi iblis, Kristen diajarkan mengasihi iblis. Karena agama Kristen ini memang jurusnya mengasihi musuh. Iblis adalah musuh bersama, tetapi Kristen mengasihi musuh, yaitu iblis. Mau kita buktikan, teman-teman? Yang jadi saudara iblis siapa? Sebentar, Bang. Mau kita buktikan, saudara-saudara? Sebentar dulu, Bang. Mau kita buktikan? Sebentar, Bang. Mau kita buktikan, saudara-saudara? Sebentar, silakan, Bang. Kita buktikan ya. Salib itu adalah kutuk, baik bagi Tuhan pencipta langit dan bumi, maupun bagi kitab suci, Al-Quran dan kitabnya orang Yahudi. Salib itu adalah hukuman bagi manusia yang dikutuk. Yesus dikutuk berdasarkan upaya iblis merasuki Yudas. Yudas berhasil, menurut catatan sejarah keimanan Kristen, Yudas berhasil mengkhianati Yesus dan berhasil membuat Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Siapa yang merasuki Yudas? Iblis. Apa yang dihasilkan oleh iblis? Penyaliban. Siapa yang menerima hadiah penyaliban? Kristen. Siapa yang menerima hadiah dari iblis? Kristen. Bantai itu. Salib ini adalah hadiah dari iblis. Silakan Anda bantah. Silakan. Itu kamu yang ngomong. Itu konsepmu, bukan konsep kami. Bang Keva silakan. Kami tidak punya konsep hadiah dari iblis. Karena Tuhan datang menyelipkan kejahatan manusia di dalam penebusan, bukan hadiah. Kalau di posisi manusia seperti kalian memandangnya itu sepertinya kamu bangga-banggai iblis. Maka kalian anggap iblis bisa bertobat yang berupa jin itu. Dan makanya ada setan gorin bisa bertobat jika mengikuti Muhammad, kan gitu kan. Nah, kalau kalian kan nggak bisa setan gorinnya bertobat. Ya kan? Dari sejak lahir sampai mati mengikuti kamu. Tapi dengan Muhammad dia bertobat tuh. Setan gorinnya. Bener nggak? Bisa kelantungan di jenggotnya, bisa tidur di hidungnya, bisa kencing di telinganya. Betul nggak? Kalau untuk Rasulullah setan korinnya bertobat, kalau untuk Yesus iblisnya bawa Yesus, itu bedanya ke padang gurun. Ya kan dia nggak bertobat kan? Bahwa diusir sama Yesus saat menguji malah dibawa oleh iblis. Usir. Ya berarti Tuhan lu lembek lah, nggak bisa bikin roh jahat bertobat. Kan gitu.